kenal oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya gembala agung dia harus mengenal pribadi kita masing-masing. Jangan sampai kita tidak dikenal oleh Tuhan. Ya, nah lebih lanjut, hari Minggu yang lalu Bapak kita ini juga ya sudah diberkati oleh Tuhan, dikenal oleh Tuhan, maka Tuhan sediakan hidup yang kekal kepada kita. Tuhan memberikan hidup yang kekal dan tidak ada seorang pun, kata firman Tuhan, yang merebut kita dari tangan Bapa. Karena Bapa itu lebih berkuasa dari siapapun. Nah, itulah gembala yang baik, saudara. Tuhan Yesus Kristus dia sangat baik atas kehidupan kita. Nah, kembali kita melihat dalam Injil Yohanes ini, dalam Injil Yohanes pasal 10, saya ajak kita membaca ayat yang ke-16. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16. Saudara, kita sama-sama baca. Kita sama-sama baca Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Terima kasih. Ya, domba-domba yang lain yang berada di kandang lain, saudara, itu juga Tuhan tuntut, Tuhan bimbing, ya, sehingga semuanya menjadi satu kawanan dan menjadi satu gembala. Ya, yang digembalakan oleh Tuhan bukan kita di sini, saudara. Ya, bukan cuma jemaat BPT Philadelphia yang digembalakan oleh Tuhan. Di Indonesia ini 300 lebih organisasi gereja. Ya kan? Jadi kita pikir, oh yang digembalakan oleh Tuhan itu cuma jemaat BPT Philadelphia. Tidak. Mereka yang berada di kandang yang lain, organisasi yang lain, sama. Mereka juga adalah orang-orang domba-dombanya Tuhan yang digembalakan oleh Tuhan. Dan memang semua orang yang percaya kepada Tuhan dari berbagai mana, ya, latar belakangnya, asal organisasinya, saudara, semuanya harus memiliki satu gembala. Itulah gembala agung Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh gembala yang lain. Punya banyak gembala tidak boleh. Hanya satu gembala. Kata firman Tuhan di sini tadi, bahwa ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara, domba-domba, perhatikan, harus mau mendengarkan suara gembala. Tidak boleh tidak. Ya. Dengar suara gembala. Ini yang saya sampaikan, ini adalah suara gembala. Gembala agung kita Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan, dengar dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita mendengar kata firman Tuhan, semua orang-orang yang dari kandang-kandang yang lain, Tuhan jadikan kita satu, menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Makanya saudara, Tuhan itu punya tujuan kita ini dibentuk menjadi satu kawanan, menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang benar-benar kita ini memiliki satu gembala. Itulah gembala agung kita Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja mempelai pria surga, raja di atas segala raja, yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Hanya dialah yang menjadi gembala agung dalam hidup kita. Nah, cuma saudara, sekarang ini kalau kita tidak berhati-hati, ya, orang bisa punya banyak gembala, saudara. Punya banyak gembala bisa. Tetapi Tuhan tidak mau. Coba kita melihat sedikit di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6, kita melihat sedikit. Haleluya. Ayat
24, silakan baca ayat 24. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-24 berbunyi demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita mengabdi kepada Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, atau kita mengabdi kepada Mammon? Ya. Yang menjadi gembala dalam hidup kita, yang menjadi tuan dalam hidup kita, yang menjadi raja atas hidup kita. Tetapi yang Tuhan mau, jangan sampai kita memiliki banyak gembala dalam hidup kita. Jangan. Sebab Tuhan tidak mau, saudara, kalau ini terjadi dalam kehidupan orang Kristen, hari ini dia menyembah Tuhan, besok dia menyembah berhala, dia percaya kepada berhala, dia andalkan berhala, dia andalkan jimat-jimat dan segala macam. Itu Tuhan tidak mau. Hari ini dia menyembah Tuhan, besok dia menyembah kepada Mammon, besok dia menyembah kepada harta kekayaan, kepada uang. Saudara, kata firman Tuhan tidak mungkin kita mengabdi kepada Tuhan dan juga mengabdi kepada Mammon. Makanya saudara, siapapun orang Kristen yang ada di muka bumi ini, Tuhan mau yang kita sembah hanya Dia sebagai Gembala Agung kita, sebagai kepala gereja maupun pengasuh, hanya Dialah yang kita sembah. Tidak boleh kita menyembah kepada Mammon, tidak boleh kita mengabdi kepada Mammon, tetapi hanya kepada Dia. Sebab saudara, kata firman Tuhan, kalau kita memiliki dua tuan, atau dengan kata lain dua gembala begitu dalam hidup kita, itulah kita mengabdi kepada Tuhan sebagai Tuhan kita, atau kita mengabdi kepada Mammon. Kata firman Tuhan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kalau dia melihat seperti puji-pujian tadi, sepertinya Tuhan tidak menolong kita ketika kita menghadapi banyak tantangan masalah. Wah, kita punya, di sisi yang lain kita punya harta kekayaan, punya uang, punya segala-galanya begitu. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, seakan-akan Tuhan tidak mau menolong kita. Tetapi yang kita andalkan adalah uang kita. Tuhan kok enggak, sepertinya tidak bisa menolong saya. Tuhan itu tidak berkuasa. Macam-macam mungkin perkataan kita dengan Tuhan. Jadi yang kita hanya andalkan adalah uang kita. Kita benci kepada Tuhan, tetapi yang kita hargai adalah uang. Itu bisa terjadi seperti itu. Makanya kata firman Tuhan, tidak boleh orang mengabdi kepada Tuhan dan juga mengabdi kepada Mammon. Sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Tetapi yang Tuhan mau, yang kita kasih adalah Dia. Amin. Yang kita cintai adalah Dia. Sebab kata firman Tuhan, kalau kita mencintai uang, mencintai Mammon, uang itu adalah akar segala kejahatan. Tetapi kalau kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah mengajak kita untuk berbuat jahat. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk berbuat yang jahat, tidak. Tetapi justru kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita cinta kepada Tuhan, Tuhan menyuruh kita untuk melakukan yang baik, melakukan yang benar. Amin. Tetapi Mammon, orang cinta kepada Mammon, Mammon adalah akar segala kejahatan dalam firman Tuhan. Nah, untuk itu saudara, ayo kita mau hidup kita benar-benar hanya digembalakan oleh Tuhan. Amin. Digembalakan oleh Tuhan. Punya harta kekayaan, punya Mammon boleh. Tetapi kata firman Tuhan, gunakan Mammon itu, ya, gunakan uang, gunakan harta kekayaan itu, saudara, untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Gunakan harta kekayaan itu supaya hidup kita menjadi lebih baik, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi bukan menggunakan Mammon malah kita semakin jauh daripada Tuhan.
semakin hari semakin terpisah dari Tuhan, tidak. Tetapi dengan adanya Tuhan percayakan harta kekayaan kepada saudara, dengan saudara memiliki jabatan ini dan itu, hidup saudara diberkati. Jangan sampai saudara malah semakin hari semakin terpisah dengan Tuhan. Jangan. Tetapi mari justru dengan berkat Tuhan yang ada, kita pergunakan untuk hidup ini semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena yang kita sembah, yang kita puji, yang kita agungkan dalam hidup kita hanyalah Dia sebagai gembala agung kita. Puji Tuhan. Nah, kita kembali melihat tadi saudara bahwa Tuhan mau kita ini hanya memiliki satu gembala dalam hidup kita. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita melihat di dalam Zakaria. Di dalam Zakaria Perjanjian Lama, kita melihat bagaimana keadaan orang-orang kalau dia tidak digembalakan oleh Tuhan, hidupnya itu menjadi tidak baik, keadaannya tidak baik saudara. Kalau dia tidak digembalakan oleh Tuhan. Zakaria pasal 10, Zakaria pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang kedua kita baca. Mari silakan. Zakaria pasal 10 ayat yang pertama sampai yang kedua. Hanya Tuhanlah pemberi hujan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Puji Tuhan. Nah, makanya saya sudah katakan kita tidak boleh punya banyak gembala dalam hidup kita. Ya, hanya satu gembala supaya keadaan kita baik. Itulah Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala agung kita. Nah, kalau kita melihat di sini saudara, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa ayat 22 itu, sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Saudara, seringkali orang kok percaya dengan peramal-peramal, ya, percaya kepada berhala-berhala, mimpi-mimpi, ya mungkin diramalkan oleh para peramal. Dia mengatakan ini mimpi yang baik, mimpi yang indah dan segala macam. Kok percaya? Bukan percaya kepada perkataan firman Tuhan, tetapi kepada juru tenung, kepada para peramal, kepada para berhala-berhala. Itu mereka percaya, kok yakin, sungguh-sungguh dia yakin di situ. Tetapi kepada kuasa Tuhan, dia tidak percaya. Itulah bangsa Israel seperti itu zaman dulu saudara. Seringkali mereka membelokkan hati mereka, tidak percaya kepada Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan. Padahal yang mereka sudah menyaksikan, melihat sendiri bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan Tuhan yang besar di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka keluar dari tanah Mesir, anak sulung orang Israel, bersama dengan itulah binatang-binatangnya, anak sulung binatang mati semua. Itu perbuatan Tuhan yang besar terjadi sehingga bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Mereka keluar dari tanah Mesir, menyeberang laut Kebarat dengan perkara yang besar Tuhan adakan. Tuhan perintahkan kepada Musa untuk mengulurkan tongkatnya, membelah laut Kebarat. Laut Kebarat terbelah dua. Saudara, orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut itu, di tanah yang kering, bisa menyeberang laut. Banyak hal yang Tuhan perbuat, perkara-perkara yang besar yang Tuhan kerjakan kepada mereka.
Tetapi ketika mereka menghadapi masalah, menghadapi tantangan, seringkali hati mereka berbelok, hati mereka tidak percaya kepada Tuhan, hati mereka tidak setia kepada Tuhan. Makanya seringkali Tuhan marah kepada mereka. Untuk itu saudara, ayo kita sebagai umat Tuhan, kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita harus taat. Kalau kita ingin keadaan kita menjadi baik, hidup kita diberkati oleh Tuhan, hidup kita aman, hidup kita tentram, hidup kita tenang, ayo kita berikan hidup kita untuk sungguh-sungguh digembalakan oleh Tuhan. Jangan hati kita terbuka kepada yang lain, kepada peramal-peramal, ya, kepada berhala-berhala, kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Jangan. Tetapi hanya kepada Tuhan kita berserah. Nah, kita melihat saudara, di sini tadi, oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita, berkeliaran dan hidup mereka menderita, sengsara, kata firman Tuhan, sebab tidak ada gembala. Jadi kalau tidak ada gembala di tengah-tengah mereka, wah, bangsa Israel ini ucap kacau, hidup mereka tidak tenang, tidak tentram. Ketika Tuhan membiarkan mereka akibat dosa, akibat pemberontakan mereka, akibat ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, Tuhan biarkan mereka, diizinkan oleh Tuhan, musuh-musuh menyerang mereka. Mereka pokoknya mengalami keadaan yang tidak baik, keadaan yang tidak tenang dalam hidupnya, menderita. Sabar. Tetapi ketika Tuhan menolong mereka, Tuhan berada di tengah-tengah mereka, hidup mereka aman, hidup mereka tentram, tenang. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Makanya perlu kita memperhatikan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita sebagai orang-orang yang surga. Tuhan gembalakan hidup kita. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang jauh dari penggembalaan, keluar dari penggembalaannya Tuhan. Jangan. Tetapi mari saudara, kita tetap berada di dalam kandang penggembalaannya Tuhan, supaya hidup saudara aman, supaya saudara tidak mengalami penderitaan, supaya saudara tidak mengalami keadaan yang tidak baik. Maka harus tetap berada di dalam penggembalaannya Tuhan. Amin. Ini janji firman Tuhan bagi kita semua. Tetapi kalau kita tidak taat kepada Dia sebagai Gembala Agung, kita tidak dengar-dengaran, tidak ada jaminan bagi kita untuk mengalami hal yang baik. Nah, demikian juga kalau kita melihat di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 34. Ayo kita masuk di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 34. Puji Tuhan. Ini contoh orang yang tidak mau tergembala dengan baik, hidupnya itu menjadi waduh, kacau balau, ya. Tetapi kalau hidupnya tergembala dengan baik oleh Tuhan, luar biasa, dia diberkati. Nah, Yehezkiel pasal 34 ini lebih dulu saya jelaskan untuk kita saudara, ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini ada 4 bagian di sini. Ya, ada 4 bagian di dalam Yehezkiel pasal 34 ini. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10 itu saudara, itu adalah teguran atau peringatan kepada para gembala, supaya para gembala itu menggembalakan domba-domba Tuhan itu dengan baik. Nah, demikian juga bagian yang kedua saudara, ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Ayat 11 sampai ayat yang ke-16 itu Tuhan sendiri yang turun tangan untuk menggembalakan domba-dombanya. Itu ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Nah, ayat 17 sampai ayat yang ke-22, ayat 17 sampai ayat yang ke-22 itu peringatan kepada domba-domba, peringatan kepada domba-dombanya Tuhan, orang-orang yang digembalakan oleh Tuhan. Saudara, bahwa domba-domba Tuhan harus tetap berada dalam penggembalaannya Tuhan. Saudara tetap berada dalam kandang penggembalaan Tuhan, tidak boleh ribut, tidak boleh kelahi, tidak boleh egois,
mementingkan diri sendiri. Itu ayat 17 sampai ayat 22. Nah, ayat 23 maksud saya, ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Nah, ini keadaan domba. Kalau dia digembalakan dengan baik, dia pasti akan diberkati, tenang, bahagia, damai, tentram. Itu ayat 24 sampai ayat yang ke-31. Nah, tetapi lebih dulu kita baca dari Yesaya 34 ini, saudara, kita baca ayat 5 sampai 8. Ayat 5 sampai 8. Silakan. Yesaya pasal 34 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Dengan demikian mereka berserah, oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserah dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserah, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang mengembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu mengembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Nah, ini peringatan atau teguran Tuhan kepada gembala-gembala. Tetapi lebih dulu kita perhatikan domba yang kalau hidupnya itu tidak mempunyai gembala. Kita melihat di sini kan, ya keadaannya menjadi tidak baik, saudara. Dia, kata firman Tuhan, bisa dimakan oleh binatang-binatang buas dan berserak, tercerai-berai, tersesat. Itu kalau domba-domba tidak memiliki gembala, ya. Atau domba-domba tidak mau digembalakan. Seperti ini, hidupnya pasti tidak tenang, tidak baik, saudara, keadaan. Makanya kalau hari ini juga kita diajarkan oleh firman Tuhan, bagaimana kita didorong oleh firman Tuhan, dianjurkan oleh firman Tuhan menjadi domba-domba yang baik. Ayo, kita mau menjadi domba yang baik, yang taat kepada Dia, taat kepada firman Tuhan. Jangan memberontak kepada Tuhan, jangan melawan firman Tuhan, tetapi kita taat. Supaya apa? Supaya hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Taati Dia yang sungguh-sungguh, saudara. Puji Tuhan. Sebab kalau domba itu tanpa gembala yang menuntun, yang membimbing mereka, ya kita melihat tadi bisa tercerai-berai, apalagi domba itu, saudara. Ya, tempat palungannya saja bisa susah dia cari kalau tidak dituntun oleh gembala. Untuk bisa kembali ke kandangnya juga susah kalau dia tidak dituntun oleh gembala. Tetapi domba itu adalah gambaran binatang yang menurut berbeda dengan kambing. Kalau kambing suka melawan, kambing suka ngantuk. Tetapi kalau domba, ini adalah gambaran daripada binatang yang menurut. Ketika dipanggil oleh gembala, dia langsung mendengar. Ketika gembala menuntun dia ikut. Kalau kambing susah untuk dituntun, ya. Malah gembalanya yang ditanduk, bukan tunduk, tetapi ditanduk. Makanya saudara, ayo, jangan sampai kita melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, menanduk Tuhan. Sebagai gembala agung kita jangan. Ya. Di dalam penggembalaan seperti ini juga kita belajar untuk tunduk dalam penggembalaan, taat dalam penggembalaan. Supaya apa? Supaya hidup kita
benar-benar diberkati. Ada pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, saudara, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita hidup aman, damai, tentram. Ya, pekerjaan-pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan, kesehatan kita diberkati oleh Tuhan, nikah rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Makanya kita harus tunduk, taat dalam penggembalaan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara, kata firman Tuhan tadi, ayat 8 tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Nah, kalau tidak digembalakan, keadaan domba itu, waduh saudara, bisa dimakan oleh binatang-binatang buas. Yang namanya binatang buas itulah setan iblis sekarang ini, semakin hari semakin beringas, semakin ganas. Ya, makanya saudara jangan sampai kita keluar dari kandang penggembalaan Tuhan. Tetapi teguran Tuhan juga kepada gembala-gembala. Tadi kita diajarkan untuk domba-domba menjadi taat tunduk, tetapi juga gembala-gembala harus taat tunduk kepada Tuhan, harus mau menggembalakan domba-domba dengan baik. Sebab kalau gembala-gembala tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada Tuhan, tidak mau menggembalakan domba-domba dengan baik, maka dia akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan yang menjadi yang melawan dia, dia akan berhadapan dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara, yang Tuhan tuntut baik gembala ya, yang menggembalakan jemaat Tuhan maupun domba-domba sebagai jemaat Tuhan. Mari kita mau sama-sama hidup kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Amin. Kita sama-sama belajar taat. Kita sama-sama belajar tunduk kepada Dia sebagai Gembala Agung kita. Sebab kalau gembala dia tidak menggembalakan domba-domba dengan baik, saudara, Tuhan marah kepada gembala-gembala dan Tuhan akan melawan dia kalau dia membiarkan domba-domba dimangsa oleh binatang-binatang buas. Kalau domba-domba dibiarkan tersesat, Tuhan marah kepada gembala. Tetapi kalau dia sudah menggembalakan domba dengan baik, saudara, dan domba tidak mau taat, domba tidak mau tunduk dalam penggembalaan, maka domba-domba itu juga akan berhadapan dengan Tuhan. Ya. Untuk itu saudara, ayo sama-sama kita. Ya. Kami sebagai hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani jemaat, kami juga tidak bisa berjalan sendiri. Kami juga tidak bisa seenaknya. Ya saudara, harus bagaimana melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan aturan-aturan Tuhan. Demikian juga saudara sebagai domba-dombanya Tuhan, kita juga harus ikuti aturan-aturan Tuhan, ya, perintah-perintah Tuhan, supaya keadaan kita menjadi lebih baik. Saya yakin kalau gembalanya baik, ya, domba-dombanya baik, pelayanan di tempat ini juga akan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Semakin maju di dalam Tuhan. Ya, untuk itu kita saling dukung dalam doa, saling menopang. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan, tanpa topangan dari saudara. Tidak bisa. Apalagi sekarang ini pergumulan kita saudara, ya, supaya pelayanan juga semakin maju, semakin bertumbuh, berkembang, begitu saudara. Pemain musik kita semakin berkurang. Awal-awal dulu kami berada di sini, ya, anaknya Pak Yudi bisa bergantian untuk melayani memainkan musik. Anak kami juga seperti itu, ya. Tetapi setelah mereka tidak ada di Kuala, sekolah, kuliah semua di tempat lain, semakin berkurang. Nah, ini nggak lama lagi April sudah ujian, saudara, sudah ujian. Tidak lama lagi dia pergi juga dari Pulau Pombang, ya kan, kuliah juga, semakin berkurang.
pemain musik. Yang jadi pergumulan itu saudara, ketika ibadah hari Rabu dan juga ibadah-ibadah yang lain. Kalau hari Minggu ya mungkin Pak Odian masih bisa. Dibutuhkan juga pemain-pemain musik saudara. Ayo, anak-anak yang punya bakat untuk melayani pemain musik, ya belajar keyboard. Saudara, itu dibutuhkan dalam pelayanan di tempat ini. Kami tidak bisa sendiri saudara dalam pelayanan. Masa kalau gembala yang khotbah seperti ini, gembala juga yang main musik, gembala juga yang mengerjakan kantong kolektif, ya saudara, ya. Gembala juga yang sampaikan pengumuman dan segala macam, nggak bisa. Harus didukung, ditopang oleh domba-domba, oleh jemaat-jemaat Tuhan. Sehingga pelayanan itu menjadi maju, penggembala itu menjadi maju kalau kita saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Ayo kita bergumul untuk pemain musik kita ke depan bagaimana? Ya. Yang dibutuhkan pemain musik itu tahu, saudara setia. Tidak hanya hari Minggu, ibadah-ibadah yang lain pun dia seharian itu yang diperlukan. Ya. Ayo kita bergumul saudara, mohon pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, jadi saudara, Tuhan menegur gembala dan juga Tuhan menegur domba-domba, memperingatkan supaya kita menjadi orang yang benar-benar taat kepada Dia, taat kepada firman Tuhan. Nah, lebih lanjut kita melihat di dalam itulah Yesaya ini pasal 34 ini saudara, ayat 11 sampai 16. Mari kita baca ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Yesaya pasal 34 ayat 11 sampai dengan yang ke-16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan menggembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana di tempat pengembalaan yang baik mereka akan terbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Iya. Wow. Luar biasa saudara, kebaikan Tuhan itu atas kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Kalau Dia sendiri yang menggembalakan kehidupan kita, aman. Jaminan hidup kita aman, jaminan hidup kita menjadi baik itu ada di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan di sini tadi saudara, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jadi Tuhan sendiri yang menggembalakan kehidupan kita. Kalau ayat 1 sampai ayat yang ke-10 tadi, Tuhan marah kepada gembala-gembala karena apa? Karena gembala-gembala ketika yang hilang tidak dicari, yang tersesat tidak dibawa pulang dan seterusnya. Makanya Tuhan menegur gembala-gembala. Tetapi kalau Tuhan yang menggembalakan kehidupan kita, saudara, kita melihat luar biasa kebaikan Tuhan. Makanya saudara jangan jauh dari kata penggembalaan, amin.
harus tetap berada di dalam kandang penggembalaan. Jangan keluar seorang, harus tetap berada di dalam kandang penggembalaannya Tuhan. Supaya apa? Ketika domba-domba itu kalau dia hilang, tersesat, Tuhan akan cari, Tuhan akan bawa pulang. Seperti domba yang hilang, saudara. Wah, Tuhan itu cari. Tuhan mau berikan gambaran seperti itu. Ada satu domba yang hilang, sisa 99 domba ya yang tetap berada di dalam penggembalaan. Kemanapun Tuhan akan cari sampai dia menemukan domba itu. Setelah ditemukan, wow, Tuhan bersuka cita. Jadi kata firman Tuhan, satu orang bertobat, itulah gembala yang ditemukan yang tersesat ini tadi. Kalau ada satu jiwa yang bertobat, malaikat di surga